Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai struktur atom. Pada video kali ini kita akan mempelajari dahulu mengenai susunan atom. Mengenai susunan atom ini kita akan mempelajari tentang 7 hal, mulai dari nomor atom, nomor massa, notasi susunan atom, isotop, isobar, isoton, dan juga susunan ion. Kita akan mempelajari dari yang pertama, yaitu tentang nomor atom. Nomor atom, jadi nomor atom ini menunjukkan jumlah proton dalam atom. Jadi ingat, nomor atom menunjukkan jumlah proton dalam atom. Jumlah proton itu khas setiap atom. Jadi atom-atom dari unsur yang sama itu akan mempunyai jumlah proton yang sama pula, tapi berbeda dengan atom unsur lain. Jadi atom-atom unsur oksigen itu akan memiliki massa yang sama, tapi atom unsur oksigen dan atom unsur nitrogen akan memiliki nomor atom yang berbeda. Nomor atom biasanya dilihat di tabel periodik unsur. Ini akan saya perlihatkan seperti apa tabel periodik unsur tersebut. Karena atom bersifat netral, maka jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Penyebabnya karena atom bersifat netral. Maka nomor atom ini juga bisa menyatakan jumlah elektron. Tapi ingat, pengertiannya nomor atom ini adalah dia menunjukkan jumlah proton. Tapi nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron karena atom itu bersifat netral. Nah, ini bisa kita buat kesimpulan bahwa nomor atom ini sama dengan jumlah proton dan juga sama dengan jumlah elektron. Ingat, nomor atom ini adalah menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Ini tabel periodik unsur yang tadi saya perlihatkan. Nomor atom itu bisa dilihat di tabel periodik unsur ini. Jadi periodik unsur ini itu menampilkan unsur-unsur yang sudah ditemukan di belahan dunia ini. Nah, di sini ada nomor atomnya. Di mana nomor atomnya? Nomor atom ini nomor atom. Jadi unsur H, unsur hidrogen, nomor atomnya 1. Kemudian unsur litium, Li, itu nomor atomnya 3. Kemudian seperti yang sudah saya sebutkan tadi, oksigen itu nomor atomnya 8. Kemudian nitrogen nomor atomnya 7. Nah, ini semua unsur-unsur ini memiliki nomor atom yang berbeda-beda. Kita lanjutkan. Yang kedua mengenai nomor massa. Apa itu nomor massa, gitu ya? Nah, nomor massa ini akan bisa saya jelaskan setelah ini. Proton dan neutron pada awal bab kedua ini sudah saya sebutkan bahwa memiliki massa sebesar 1 SMA. Jadi massa proton dan neutron itu adalah 1 SMA. Sedangkan massa elektron itu sangat kecil, sehingga massanya akan diabaikan. Massa elektron diabaikan. Massa suatu atom akan ditentukan oleh massa proton dan massa neutronnya. Nah, jumlah proton dengan jumlah neutron dalam suatu atom itu disebut sebagai nomor massa. Jadi, nomor massa ini adalah jumlah proton plus jumlah neutron. Ini adalah nomor massa. Nah, yang ketiga adalah mengenai notasi susunan atom. Tadi kita di atas sudah mempelajari tentang nomor atom dan juga nomor massa. Nah, yang ketiga kita akan mempelajari tentang susunan atau notasi atomnya. Jumlah proton, elektron, dan neutron itu bisa disajikan dalam suatu notasi atau biasanya juga disebut sebagai lambang. Biasanya notasinya seperti ini. X, Z, A. Apa
satu X, jadi X adalah lambang atom. Jadi kalau oksigen, kita misalkan oksigen, berarti dia lambang atomnya adalah 0. Lambang atomnya adalah O. Nah, kemudian Z di sini adalah nomor atom. Nomor atom tadi adalah menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Nah, nomor atom dari oksigen adalah 8. Kemudian A di sini adalah nomor massa, menunjukkan jumlah proton plus jumlah neutron. Di mana nomor massanya oksigen adalah 16. Nah, karena tadi sudah ada nomor massa, itu adalah jumlah proton plus jumlah neutron, di mana yang tadi nomor atom ini menunjukkan jumlah proton, ini menunjukkan proton plus neutron, maka jumlah neutron bisa dikatakan sebagai A min Z, yang atas nomor massa dikurangi nomor atom. Maka jumlah neutron dari O adalah 16 kurangi 8, atau sama dengan 8. Contohnya seperti ini. Ada suatu atom aluminium dengan notasi atom seperti ini, Al1327. Notasi ini menyatakan bahwa aluminium ini memiliki nomor atomnya adalah 13 dan nomor massanya adalah 27. Ingat, nomor atom tadi menunjukkan jumlah proton, maka jumlah protonnya adalah 13. Karena atom ini netral, maka jumlah elektronnya juga sama dengan 13. Sedangkan jumlah neutronnya adalah atas kurangi bawah, atau nomor massa kurangi nomor atom. 27 kurangi 13 sama dengan 14. Jadi jumlah neutronnya adalah 14. Kemudian yang keempat adalah isotop. Dahulu pernah saya singgung sedikit mengenai isotop. Apa sih itu isotop? Isotop ini jadi seperti ini. Atom-atom dari unsur yang sama itu ternyata bisa memiliki massa yang berbeda. Contohnya di sini adalah karbon C itu mempunyai nomor atomnya 6. Sehingga semua atom karbon mempunyai 6 proton. Jadi karbon nomor atomnya itu adalah 6. Sebagian atom karbon itu memiliki 6 neutron, sehingga nomor massanya adalah 6 plus 6. Jadi tadi proton plus neutron. Protonnya 6, neutronnya 6. Maka dia memiliki nomor massa 12. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Sebagian kecil atom karbon itu memiliki 7 neutron, sehingga nomor massanya 6 plus 7 atau 13. Jadi sebagian kecil lagi atom karbon itu memiliki notasi seperti ini. 6 nomor atomnya 6, atau dia memiliki proton berjumlah 6, dan nomor massanya adalah 13. Nah, atom yang sama memiliki massa yang berbeda. Jadi nomor massanya ini berbeda. Ya, jadi karbon memiliki 2 isotop, yaitu C612 dan C613. Kedua isotop di atas dinyatakan dengan C12. Ini dibaca karbon 12 atau C12 dan C13. Jadi memperlihatkan jumlah atau massa dari atom tersebut. Itu adalah isotop. Jadi atom yang sama memiliki massa yang berbeda. Itu adalah isotop. Ya, yang berikutnya adalah isobar. Jadi atom dari unsur yang berbeda, ini
kalau isomer unsur yang berbeda mempunyai nomor atom berbeda tetapi mempunyai nomor massa yang sama. Itu disebut sebagai isomer. Jadi contohnya ini, ada atom karbon dan atom nitrogen. Unsur yang berbeda, jelas unsur yang berbeda. Ini C, karbon, ini N, nitrogen. Mempunyai nomor atom yang berbeda. Nomor atom berbeda berarti yang bawah ini berbeda. C, 6, N, 7. Tetapi mempunyai nomor massa sama. Atau A-nya ini adalah sama. Ya. Jadi C mempunyai massa 14, N juga nomor massanya 14. Contoh yang kedua adalah atom atau unsur Na dan unsur Mg, natrium dan magnesium. Memiliki nomor atom yang berbeda, Na 11, Mg 12, tetapi memiliki nomor massa yang sama. Jadi nomor massa yang bagian atas ini adalah sama-sama 24. Jadi isomer untuk unsur berbeda memiliki nomor massa yang sama. Berikutnya adalah isoton. Atom dari unsur yang berbeda akan mempunyai nomor atom yang berbeda pula, tetapi akan mempunyai jumlah neutron yang sama. Ingat kalau di sini isoton adalah jumlah neutron yang sama. Isoton N, neutron yang sama. Contohnya adalah atom C dan atom N. C613 dan N714. Karbon di sini memiliki neutron sebesar 13 kurangi 6. 13 kurangi 6 sama dengan 7. Nitrogen N juga memiliki neutron sebesar 14 kurangi 7. 14 ini kurangi 7. Maka sama dengan 7. Jadi neutronnya sama-sama 7. Jumlah neutronnya sama. Contoh yang kedua, P1531 dengan S1632. Jumlah neutron P-nya 31 kurangi 15 sama dengan 16. Dengan jumlah neutron S 32 kurangi 16 sama dengan 16. Jadi jumlah neutronnya sama-sama 6. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai susunan ion. Apa sih itu ion? Jadi ion ini adalah suatu atom yang kehilangan elektron atau atom yang mendapatkan elektron tambahan. Jadi kalau seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau suatu atom nitral kan dituliskannya hanya ini, seperti ini, misalkan C612. Jadi di sini tidak ada tanda yang lain. Nah, atom itu bisa kehilangan elektron atau juga bisa dapat elektron tambahan. Atom yang kehilangan elektron akan menjadi ion positif atau kation. Sedangkan atom yang mendapat tambahan elektron akan menjadi anion atau ion negatif. Elektron dia negatif ya. Kalau semakin tambah elektron, semakin tambah negatifnya, maka ionnya akan menjadi ion negatif atau disebut sebagai anion. Contohnya di sini adalah atom litium Li37. Kalian tahu pasti protonnya jumlahnya 3, dilihat dari nomor atom. Elektronnya juga 3 karena ini adalah atom netral. Karena netral elektron juga 3. Kemudian jumlah neutronnya adalah 4. Dari 7 kurangi 3 sama dengan 4. Ini adalah atom Li netral. Jika jumlah elektronnya berkurang 1, maka atom litium berubah menjadi ion Li+. Berkurang 1, maka menjadi Li+.
Sehingga perbedaan susunan Li dan ion Li plus adalah, kalau Li tadi protonnya 3, elektronnya 3, neutronnya 3. Tapi kalau Li plus, ingat plus. Jadi yang bisa hilang itu hanya elektron, atau yang bisa tambahan itu hanya elektron. Sehingga jumlah protonnya tetap 3, yang berubah adalah jumlah elektronnya. Jadi kalau netral tadi elektronnya 3, dia berubah menjadi kation plus 1, kehilangan 1 elektron, maka elektronnya akan berkurang 1 atau menjadi 2. Neutronnya tetap. Jadi kalau untuk ion yang akan berubah hanya elektronnya saja. Hanya elektronnya saja yang akan berubah. Yang berikutnya mengenai konfigurasi elektron valensi, dan elektron terakhir. Yang pertama dulu mengenai konfigurasi elektron. Jadi apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron ini adalah tata letak elektron dalam atom. Jadi letaknya elektron dalam atom itu akan ditunjukkan dengan konfigurasi elektron. Penulisan konfigurasi elektron akan mengikuti dua aturan, yaitu prinsip Aufbau dan kaidah Han. Ini dua prinsip ini. Kita pelajari mengenai prinsip itu. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pengisian elektron pada orbital-orbital itu dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah dulu, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Biasanya yang akan lebih mudah kita menggunakan metode cara pemberian ini. Jadi kalian kalau mau menggambarkan, itu adalah 1S sampai 7S ke bawah. Kemudian di sebelah 2S, kalian tambah 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Kemudian di sebelah 3P, tambah lagi 3D, 4D, 5D, 6D. Di sebelah 4S, itu kita tambah 4F, 5S. Jadi ini seperti membuat segitiga seperti itu. Jadi mulai dari 1 ya diisi 1S saja, 2 berarti 2S, 2P, 3, 2, 3S, 3P, 3D, 4, 4S, 4P, 4D, 4S. Jadi seperti ini. Nah, yang paling rendah tingkat energi terendah adalah 1S. Jadi elektron nanti akan mengisi di orbital 1S dulu atau sirkuit 1S dulu. Kemudian kalau 1S sudah penuh, dia akan mengisi di 2S. Ketika 2S sudah penuh, dia akan mengisi ke 2P. 2P sudah penuh, dia akan mengisi ke 3S. 3S sudah penuh, akan mengisi ke 3P. Begitu juga seterusnya. Jadi mulai dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian contohnya seperti ini. Tuliskan konfigurasi elektron dari Na11. Na11 ini, ingat, yang di bawah ini menunjukkan jumlah proton. Karena dia adalah atom netral, maka elektronnya juga berjumlah 11. Maka karena terdapat 11 elektron dalam atom tersebut, pengisian elektronnya dari kulit-kulit atom ini, kita menggunakan metode Joule-Tree seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dari yang terendah adalah 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Nah, kita mulai dulu dari yang tingkat energi rendah. Karena di sini ada 11 elektron, bagaimana pengisiannya? Kita lihat, elektron yang pertama pasti akan mengisi ke tingkat energi yang terendah. Di sini tingkat energi yang terendah seperti yang sudah saya jelaskan adalah 1S, ini adalah terendah. Maka elektron akan mengisi subkulit 1S. Subkulit 1S ini maksimal diisi oleh 2 elektron. Maka kita tuliskan menjadi 1S2. 2 ini tadi menunjukkan jumlah elektron yang berada di subkulit 1S. Ingat ya, kenapa kok maksimal diisi 2? Karena S, nilai L sama dengan 0, nilai M yang diizinkan hanya 0.
maka hanya terdiri atas satu orbital. Setiap orbital ingat maksimal diisi oleh 2 elektron. Maka subunit S maksimal diisi 2 elektron, subunit P maksimal diisi 6 elektron, subunit D maksimal diisi 10 elektron, subunit F maksimal diisi 14 elektron. Silahkan diingat-ingat. S maksimal 2, P maksimal 6, D maksimal 10, F maksimal 14. Ini 2 elektron sudah masuk ke subunit 1S. Kemudian berarti masih ada 9 elektron yang lain. Nah, 9 elektron yang lain itu akan mengisi ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu 2S. Nah, subunit 2S ini karena sama-sama S, maka dia juga maksimal diisi oleh 2 elektron. Maka akan ditulis dengan 2S2. 2S2 menunjukkan jumlah elektron yang mengisi subunit 2S. Kemudian elektron yang lain tadi 2, kemudian sudah 2, 4 yang sudah mengisi. Berarti masih 7 elektron. Kemudian elektron berikutnya akan mengisi ke subunit yang lebih tinggi lagi. Tadi sudah mengisi 1S, kemudian ke 2S. Nah, yang berikutnya akan mengisi ke 2P. Ingat tadi P itu maksimal diisi oleh 6 elektron. Masih ada 7 elektron yang belum masuk ke atom, maka 6 tadi akan masuk ke 2P. Maka ditulis dengan 2P. Ini menunjukkan jumlah elektron. Maka tinggal 1 elektron saja. Nah, 1 elektron itu akan menempati subunit 3S. Maka subunit 3S itu tadi hanya akan diisi oleh 1 elektron saja. Maka akan ditulis dengan 3S1. Jadi sesuai dengan elektron yang menempati pada kulit tersebut. Maka konfigurasi elektronnya secara total bisa dituliskan seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Kalau kita hitung 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 1, 11. Jadi ini sudah sesuai dengan Na 11. Ini adalah penulisan konfigurasi elektron. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai kaidah Hahn. Pada pengisian orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau orbital itu berada dalam satu subkulit, maka elektron-elektron akan menempati orbital-orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel, baru kemudian berpasang-pasangan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan ingatkan dulu. Tadi subkulit S itu kan nilai M yang diizinkan hanya 0. Maka dia hanya terdiri atas satu orbital atau digambarkan dengan satu kotak seperti ini. Untuk subkulit P, karena nilai M yang diizinkan adalah -1, 0, dan +1, maka ada 3 orbital yang berada di subkulit P. Maka digambarkan dengan 3 kotak seperti ini. Begitu juga dengan subkulit D, karena dia nilai L-nya sama dengan 2, maka nilai M-nya -2, -1, 0, +1, +2. Maka 5 orbital ada di subkulit D. Untuk subkulit F dengan nilai L sama dengan 3, nilai M yang diizinkan adalah -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Ada 7 orbital yang diizinkan berada di subkulit F. Nah, contohnya dulu. Contohnya adalah gambarkan diagram orbital atom N7. Jadi atom N yang memiliki nomor atom 7. Nomor atom 7 ini menunjukkan jumlah protonnya 7, jumlah elektronnya juga 7. Maka bisa kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Ingat tadi penulisannya dari yang terendah. 1S, 2, 2S2, 2P3. Kenapa 3? Karena
jumlah elektronnya ada 7, maka elektron yang kita tulis dalam konfigurasi elektron juga harus 7. 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7. Dari konfigurasi tersebut, kita bisa menggambarkan diagram orbital dari orbital-orbital pada subunit 1s, 2s, dan 2p. Nah, jadi 1s tadi kan diisi oleh 2 elektron, maka dituliskan seperti ini. Panah ke atas dan panah ke bawah. Kenapa? Ingat spin elektron itu terdiri atas 2 nilainya, yaitu plus setengah dan minus setengah. Ingat juga bahwa semua elektron dalam atom tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang sama persis. Maka harus digambarkan seperti ini. Elektron panah ke atas untuk spin positif, elektron panah ke bawah untuk spin min setengah. Maka digambarkan seperti ini. 2s juga terdiri atas 2 elektron, maka panah ke atas dan panah ke bawah. Elektron spin plus setengah, elektron spin min setengah. Nah, kemudian pada subunit 2p, ini dia terdiri atas 3 elektron, diisi oleh 3 elektron. Maka kita mengisinya adalah bukan seperti ini. Terus kita tuliskan berpasangan seperti ini, kemudian baris seperti ini kan 3 elektron bukan, tapi kita bisa lihat di kaidah bahwa dia elektron ini akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin paralel atau spin sama, baru kemudian berpasang-pasangan. Jadi dia akan mengisi dengan spin yang sama, atau dia berarti panah ke atas semua sendiri-sendiri dulu, baru nanti kalau sudah sendiri-sendiri penuh akan berpasangan. Nah, ini karena dia elektronnya 3, maka ya semuanya sendiri dan spinnya paralel. Pada orbital di subunit 2p yang terisi 3 elektron, elektron menempati orbital secara sendiri-sendiri terlebih dahulu, tidak berpasang-pasangan. Contoh yang kedua adalah orbital untuk atom O8. Nah, O8 elektronnya jumlahnya adalah 8, ya. Nah, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p, 4. Jumlah elektronnya adalah 4. 2 tambah 2 tambah 4, jumlahnya 8. Dari konfigurasi tersebut, kita bisa menggambarkan diagram orbitalnya seperti ini. Pada subunit 1s, dia berisi 2 elektron, maka panah ke atas, panah ke bawah, atau elektron spin plus setengah, spin min setengah. 2s juga sama, elektron panah ke atas, elektron panah ke bawah. Nah, untuk orbital pada subunit 2p, maka diisinya adalah pertama sendiri-sendiri dulu, paralel, kemudian baru berpasangan. Jadi mengisinya seperti ini. Nah, ini ada orbital ada 3, jumlahnya ada 4, maka kita gambarkan dulu spinnya paralel sendiri-sendiri. Nah, karena sudah sendiri-sendiri sudah penuh dan elektronnya pada 4, ini baru 3, maka 1 digambarkan berpasangan dengan elektron yang lain. Jadi mula-mula digambarkan sendiri dulu, kalau masih ada, maka kita gambarkan berpasangan. Pada orbital di subunit 2p yang berisi 4 elektron, elektron menempati orbital secara sendiri-sendiri terlebih dahulu, tidak berpasang-pasangan. Setelah semua orbital terisi 1 elektron, baru kemudian elektron diisi secara berpasangan. Nah, berikutnya adalah kestabilan subunit D yang terisi penuh atau setengah penuh. Terdapat beberapa penyimpangan pengisian elektron berdasarkan prinsip Auto dengan ditemukan berdasarkan percobaan. Jadi ada suatu perbedaan antara prinsip Auto dan berdasarkan percobaan. Contohnya di sini adalah elektron untuk atom kromium. Konfigurasi kromium dengan Z, ingat Z adalah nomor atom, 24, dan tembaga dengan Z adalah 29. Konfigurasi elektron Cr ini untuk kromium dan Co ini untuk
tembaga berdasarkan prinsip Aufbau adalah seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Ini adalah menurut Aufbau. Untuk Cu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Ini menurut prinsip Aufbau. Namun, konfigurasi elektron Cr dan Cu menurut percobaan ditemukan seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Untuk Cu, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Jadi terdapat perbedaan di sini. Kalau untuk prinsip Aufbau, kita mengisi elektron itu pada tingkat energi yang lebih rendah dulu. Jadi S4SD dulu, baru 3D. Seperti itu. Nah, kalau hasil percobaan ternyata untuk G4 ketika ditemukan dalam Aufbau tidak pernah ditemukan seperti itu. Jadi yang ditemukan adalah 3D5 dan S-nya hanya berisi 1 elektron. Begitu juga dengan D di sini D10 ternyata tidak pernah ditemukan D9, adanya adalah D10 dan 4S-nya dia berisi 1 elektron saja. Nah, ini jadi supui D yang terisi penuh D10 atau setengah penuh D5 itu ternyata lebih stabil dibandingkan dengan D4 dan D9. Jadi kalau nanti kalian membuat konfigurasi elektron, menemukan misalkan ada D4, maka jangan pernah dituliskan seperti itu, tapi dituliskan menjadi D5 dan elektron pada S berkurang 1. Misalkan ada ketemu 5 S2 4 D4 misalkan. Ini jangan dituliskan seperti ini, tapi tuliskan menjadi 5 S1 4 D5. Ketika kalian menemukan D4 itu selalu dibuat ke D5, S-nya dikurangi 1. Begitu juga kalau kalian ketemu misalkan 5 S2 4 D9. Ini jangan dituliskan seperti ini, tapi tuliskan menjadi 5 S2 maaf 5 S1 4 D10. Jangan pernah menuliskan D9 atau D4. Tuliskan menjadi D5 dan D10 dengan 1 elektron pada S berkurang 1. Kemudian konfigurasi elektron ion. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ion bisa ada ion positif atau ion negatif. Ion positif adalah atom netral yang kekurangan atau kehilangan 1 elektron. Sedangkan ion negatif adalah atom netral yang ketambahan 1 elektron atau lebih. Jadi ada misalkan plus 2, plus 3, atau min 2, min 3. Nah, contohnya elektron yang memiliki muatan positif ini dia kehilangan atau melepas 1 elektron. Nah, elektron yang dilepas itu merupakan elektron dari kulit terluar. Contohnya untuk Al Z13 atau nomor 13, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Ini akarnya jumlahnya 13. Nah, ketika Al 3+, berarti di sini ini menandakan dia kehilangan 3 elektron. Maka 3 elektron yang hilang adalah dari kulit terluarnya. Yang hilang adalah dari 3s dan 3p. Maka nanti konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Yang elektron pada ini 1, 2, 3 ini akan hilang lepas. Nah, jadi nanti elektronnya tinggal 10. Contoh yang berikutnya Fe dengan nomor atomnya 26. Konfigurasinya seperti ini. Maka ketika Fe2 2+, maka dia akan
kehilangan 2 elektron. Nah, yang hilang adalah dari yang kulit terluar. Kulit terluar itu ditunjukkan dengan nilai N. Kalau ada misalkan 4S, berarti nilai N-nya adalah 4. N-nya adalah sama dengan 4. Kalau untuk Fe ini, berarti kulit terluarnya adalah 4S. Maka elektron yang hilang adalah elektron dari 4S. Maka konfigurasinya menjadi seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6. Jadi yang lepas adalah di kulit yang terluar, yaitu 4. Contoh yang berikutnya untuk yang ion negatif. Mana ion negatif ini berarti dia atom yang ketambahan elektron. Elektron yang diserap ini akan mengisi tingkat energi terendah yang belum penuh. Contohnya untuk Cl dengan nomor atom 17. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Jika dia menjadi ion Cl-, maka dia tambahan 1 elektron, dia akan mengisi ke tingkat energi terendah yang belum penuh. Yang belum penuh di sini kan berarti 3P karena masnya 6. Maka akan menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3DS2, 3P6. Jadi jumlah elektronnya menjadi 18. Tadinya 7. Kemudian untuk sulfur S dengan nomor atom 16, konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Ketika dia menjadi ion S2-, maka ketambahan 2 elektron. 2 elektron akan masuk ke mana? Ke subkulit 3P. Sehingga menjadi 3P4. Jumlah elektronnya menjadi 18. Berikutnya ada elektron valensi. Itu elektron valensi. Jadi elektron valensi adalah elektron yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kimia. Ada kulit valensi juga. Jadi kulit valensi untuk golongan utama itu pada Ns dan Np. Sedangkan untuk golongan transisi pada N-1D dan Ns. Nah, contohnya adalah kulit valensi dan jumlah elektron valensi dari unsur-unsur berikut. Cl17 dan Fe26. Cl ini termasuk dalam golongan utama. Dan ini adalah golongan transisi. Nah, kulit valensi dari golongan utama tadi Ns dan Np. Ya, jadi contohnya 2S dan 2P. Kalau untuk kulit valensi golongan transisi adalah N-1D dan Ns, contohnya adalah 3D dan 4S. Jadi N-1, N-nya di sini adalah 4, maka di sini 4-1, 3D dan 4S. Contoh konfigurasi untuk Cl adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Maka kulit valensinya adalah yang 3S dan 3P. Ns dan Np. Jadi sama 3S, 3P. Kulit valensinya 3S, 3P dan elektron valensi yang berada di kulit valensi ini. Karena tadi ada 2 plus 5, 2 plus 5, maka kulit elektron valensinya adalah 7. Untuk Fe dengan nomor atom 26, konfigurasi elektronnya adalah 1S2, S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Maka kulit valensinya adalah di 4S2 dan 3D6. N-1D dan Ns. Maka elektron valensinya juga yang berada di kulit valensi itu 2 plus 6. 2 plus 6. Maka sama dengan 8. Kemudian ada elektron terakhir. Nah, ada elektron terakhir adalah elektron yang digambarkan terakhir ketika menyusun konfigurasi elektron. Elektron terakhir jelas berada pada subkulit dengan tingkat energi paling besar. Contohnya adalah belirang nomor atom
16. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Ini adalah kulit valensinya. Maka diagram orbitalnya bisa dilihat seperti ini. Ini untuk 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Jadi elektron valensinya ada 4 di sini. Maaf, ada 6. S2, S, P4. Ada 6. Elektron terakhir S terletak pada subkulit 3p4 yang memiliki tanda berwarna. Jadi ini adalah kulit atau elektron terakhirnya. Kenapa ingat? Tadi kalau mau menggambarkan elektron sendiri-sendiri dulu dengan spin paralel, baru dipasangkan dengan spin yang berlawanan. Jadi 1, 1, 1 baru dipasangkan ke yang M sama dengan N1. Maka ini adalah elektron terakhirnya. Elektron terakhir ini memiliki bilangan kuantum N sama dengan 3. Ingat, karena dia berada di subkulit 3p, maka ini menunjukkan jumlah menunjukkan N 3-nya. Kemudian L ini untuk apa toh? Subkulitnya itu apa? Nah, karena dia 3p, maka P itu nilai L-nya sama dengan 1. Maka L-nya 1. M itu tadi nilai M untuk elektron terakhirnya, dia berada di mana? Berada di -1, maka M-nya -1. Kemudian untuk S spin, karena dia tadi panah ke bawah, maka dia spinnya adalah spin -1. Contohnya, untuk diketahui ada unsur R1428. Tentukan konfigurasi elektron dan nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya. Contohnya ini. Jawabannya R1428 itu memiliki 14 elektron. Maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Elektronnya ini ada 14. Nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya itu apa gitu ya. Maka yang pertama adalah gambarkan diagram orbitalnya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah menggambarkan diagram orbitalnya, kita lihat pada elektron terakhirnya. Elektron terakhirnya adalah ini yang berwarna merah ini. Kalau kita gambarkan, yang ini dulu, yang N-1 dulu, baru N sama dengan 0. Itu berarti ini elektron terakhirnya. Nah, yang berwarna merah. Maka bilangan-bilangan kuantumnya, N-nya adalah 3, L-nya untuk P ini adalah 1, M-nya adalah 0, dan S-nya adalah plus setengah karena dia panah ke atas. Sekian untuk materi hari ini.